Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Bunda Siti Rohmatun, pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini untuk mahasiswa PAUD semester 2. Oke, mahasiswa PAUD, untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu perbedaan metode pembelajaran dengan strategi pembelajaran. Selama ini kita masih menganggap bahwa metode dan strategi pembelajaran itu sama, padahal hal itu adalah hal yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut mengenai apa itu metode pembelajaran dan apa itu strategi pembelajaran, oke, kita bahas untuk materi sebelumnya misalnya yaitu definisi dari metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran itu, menurut ahli, Sanjaya mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut mencapai dengan hasil yang optimal. Sedangkan menurut Ginting, metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu cara yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait agar terjadi pembelajaran pada peserta didik. Nah, karakteristik dan metode pembelajaran itu memiliki yang pertama, itu memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif dan itu juga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari bahan ajar selama proses pembelajaran. Dan itu juga dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selain itu juga memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam dirinya secara seimbang. Selain itu juga memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara bebas terhadap pengalaman belajar yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, mendorong tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik, utamanya sikap terbuka, demokratis, disiplin tanggung jawab, dan toleran, serta komitmen terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsanya. Nah, selanjutnya apa itu contohnya dari metode pembelajaran? Itu bisa ceramah, praktikum, small group discussion, role play atau simulation, case study, presentation, discovery learning, self-direct learning, project-based learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, problem-based learning. Nah, itu adalah kemudian ceramah, itu adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut berdasarkan kalau kita memberikan informasi, maka metodenya bisa menggunakan ceramah, tanya jawab, metode demonstrasi. Namun ketika kita akan memberikan berdasarkan pemecahan masalah, maka metodenya brainstorming, kemudian diskusi kelompok, rembuk sejoli, diskusi kelompok kecil, panel, kemudian forum debat, seminar, dan simposium. Nah, sedangkan untuk berdasarkan penugasan itu bisa dengan cara memberikan sebuah latihan, kemudian penugasan, kemudian permainan, role play, sosiodrama atau simulasi, kemudian metode kelompok kerja, workshop, studi kasus dan metode karya wisata. Itu tadi klasifikasi dalam kapan itu metode pembelajaran ya. Nah, kemudian juga jenis metode pembelajaran itu ada berupa transfer pengetahuan. Nah, seperti tadi transfer pengetahuan dengan ceramah, tanya jawab, seminar. Bisa pengembangan keterampilan, itu dengan cara peragaan, praktikum, simulasi bermain. Kemudian kalau pembentukan sikap, itu juga dengan praktikum, sumbang saran. Kemudian kalau pemecahan masalah dengan diskusi dan tugas mandiri. Nah, kita akan beralih kepada strategi pembelajaran. Menurut ahli Dick dan Cray yaitu mengatakan bahwa
Strategi pembelajaran itu berupa tahapan kegiatan yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran itu merupakan pola umum perbuatan guru peserta dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut David, strategi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi macam-macam strategi pembelajaran itu ada strategi pelajaran metakognitif, konstekstual, berbasis masalah, kooperatif jigsaw, belajar mandiri, diferensiasi. Nah, di sini juga karakteristik itu memiliki eh, strategi pembelajaran itu memiliki karakteristik. Contohnya itu ada sintaks, ada tahapan-tahapan kegiatan belajar yang perlu lakukan oleh siswanya. Kemudian ada sistem sosial. Di sini misalnya menggambarkan peran-peran guru dan siswa dan hubungannya satu sama lain. Kemudian ada prinsip reaksi, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat siswa dan merespon apa yang telah dilakukan siswa. Kemudian ada sistem pendukung, yaitu sistem pendukungnya menggambar kondisi-kondisi yang harus diperhatikan agar model ini dapat terlaksana. Misalnya ada alat dan bahan, kesiapan guru dan kesiapan siswanya bagaimana. Kemudian dampak dari pembelajaran ini secara langsung dan iringan itu merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan dampak iringannya adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran. Nah, ini contoh sintaks model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, penyajian informasi, kemudian ada pembentukan kelompok kecil-kecil, kemudian ada pembimbingan kelompok, ada evaluasi dan apresiasi. Nah, itu kami daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu untuk pertemuan kedepannya akan membahas terkait dengan macam-macam strategi pembelajaran.